Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etam manggalamutamang. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Ya, yang saya hormati para Rama-Ramani, yang berbahagia Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, selamat malam semuanya, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Nak budaya. Ya, malam hari ini walaupun agak terlambat, ya karena namanya manusia juga bisa lupa, tetapi tetap kita melakukan, walaupun nanti tentunya waktu yang akan kita gunakan akan lebih sedikit, ya tetapi kita bisa memulai apa yang sudah direncanakan, yaitu membahas dua sutta. Sebenarnya dua sutta ini sebenarnya ya kalau dibahas dalam satu sesi itu sangat singkat. Tetapi kita bisa gabungkan karena sebenarnya dua sutta ini mempunyai satu korelasi dengan ya satu lainnya. Dan sebenarnya sutta yang pertama adalah Sikkhapada Sutta, yang kedua adalah Uposatha Sutta. Tetapi saya akan membahas dari Uposatha Sutta terlebih dahulu. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita memperhatikan Tipitaka, sebenarnya sutta bernama Uposatha Sutta itu ternyata tidak hanya satu. Ada beberapa sutta dengan nama yang sama, yaitu Uposatha Sutta. Tetapi karena diawali dengan Sikkhapada Sutta, yaitu khotbah tentang moral training atau tentang latihan kemoralan, maka saya pikir pastinya Uposatha Sutta ini yang dimaksud adalah sutta yang berkaitan dengan praktek moralitas. Nah, ada beberapa Uposatha Sutta yang sebenarnya mempunyai isi yang berbeda. Nah, tetapi karena Sikkhapada Sutta ini mengacu kepada latihan kemoralan, maka tentu Uposatha Sutta ini mengacu pada juga latihan kemoralan. Dan saya juga tidak tanya kepada Ibu Kustiani yang dimaksud dengan Uposatha Sutta itu yang mana. Saya tidak tanya. Sehingga begitu saya buka-buka di Tipitaka, ternyata banyak. Ini maksudnya yang mana. Tetapi kalau Sikkhapada Sutta hanya saya temukan satu saja. Nah, sehingga di sini saya pikir ini tentunya berkaitan dengan yaitu aturan kemoralan. Terutama di sini adalah berkaitan dengan yaitu 8 aturan kemoralan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu kita sebagai umat Buddha, salah satu ajaran yang penting yang diajarkan Sang Buddha adalah praktek kemoralan, praktek sila. Yang mana sebagai seorang berumah tangga, ya dianjurkan untuk minimal mengupayakan untuk mempraktekkan 5 sila, yaitu menghindari pembunuhan, pencurian, kemudian tindakan seksual yang salah, berbohong, dan juga mabuk-mabukan. Tetapi Sang Buddha juga menganjurkan kepada para berumah tangga di hari-hari tertentu, terutama di hari yang kita kenal sebagai Uposatha, dianjurkan bahwasanya berumah tangga juga baik untuk mempraktekkan 8 aturan kemoralan yang kita semua sebenarnya sudah tahu apa itu 8 aturan kemoralan. Nah, di sini Uposatha Sutta ini sebenarnya yaitu membahas tentang 8 aturan kemoralan. Hanya saja kalau kita memperhatikan khotbah ini, jadi yang saya ambil khotbah yang berkaitan dengan 8 aturan kemoralan di sini, ada beberapa hal yang menarik. Yang mana selama ini kita sebagai umat Buddha, ya kebanyakan dari umat Buddha, ya para berumah tangga biasanya ya hanya berpikir yang penting praktek 8 aturan kemoralan, yang penting dalam satu hari itu tidak membunuh, tidak mencuri, tidak melakukan hubungan
seksual dengan siapapun, walaupun dengan suami atau istri sendiri, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan, tidak makan setelah tengah hari, tidak menggunakan pewangian, alat kosmetik, kemudian juga tidak bermain musik, dan lain sebagainya, dan hanya seperti terpaku pada itu saja. Terpaku pada 8 aturan kemoralan ini, tanpa melihat hal-hal lain, tujuannya apa, alasannya apa, mengapa harus mempraktekkan 8 aturan kemoralan. Dan juga yang menjadi penting lagi adalah bahwa di hari Uposatha ini sebenarnya tidak hanya semata-mata praktek 8 aturan kemoralan. Ada beberapa anjuran yang diberikan oleh Sang Buddha yang patut juga untuk kita jadikan sebagai panduan, sebagai nasihat yang mesti kita praktekkan, terutama sebagai berumah tangga dalam hal ini. Nah, dalam Uposatha Sutta ini, nah di sana diceritakan, nah ada seorang berumah tangga bernama Wisaka. Ya, kita semua tahu siapa Wisaka. Dia adalah seorang dayika atau penyokong sangga pada zaman Sang Buddha yang terunggul, seorang penyokong wanita yang terunggul di antara lainnya. Nah, pada saat Sang Buddha berada di salah satu wihara yang bernama Migaramatupassada Pubarama, yaitu wihara yang memang dibangun oleh yaitu Wisaka. Nah, di sana rumah tangga Wisaka bertemu dengan Sang Buddha pas di hari Uposatha. Nah, disitulah kemudian Sang Buddha memberikan yaitu nasihat wejangan bahwasanya apa yang mesti dilakukan di hari Uposatha. Nah, dalam khotbah ini Sang Buddha mengatakan bahwa ada 3 jenis Uposatha. Yang pertama adalah Gopalaka Uposatha. Yang kedua adalah Niganta Uposatha. Yang ketiga adalah Arya Uposatha. Apa itu Gopala Uposatha atau Gopalaka Uposatha? Nah, Gopalaka itu sebenarnya artinya penggembala. Go itu sapi, palaka itu yang melindungi, yang menjaga. Jadi penjaga sapi. Sehingga apa? Sehingga dikatakan sebagai penggembala. Nah, Uposatha yang dikatakan sebagai penggembala atau penggembala Uposatha. Nah, penggembala Uposatha. Nah, apa yang dimaksud dengan penggembala Uposatha di sini? Yang dimaksud adalah seperti halnya seorang penggembala yang setelah menggembalakan sapi-sapinya, kemudian mengarahkan di sore hari, kemudian mengarahkan sapi-sapinya ke pemiliknya, kemudian ia di malam hari berpikir, oh tadi sapi-sapi ini makan rumput di sini atau di situ, minum di sini atau di situ. Ah, besok saya akan mengembalakan sapi saya, sapi-sapi ini ke tempat itu atau ke tempat lainnya. Minum di sini atau minum di tempat lainnya. Artinya, kalau Anda pernah menjadi seorang penggembala atau mempunyai sapi yang digembalakan, memang kalau zaman sekarang biasanya sapi itu ya hanya di kandang saja, kemudian yang cari rumput adalah yaitu si pemiliknya, tetapi tidak digembalakan. Tapi kalau zaman dulu ya digembalakan, kebanyakan di India sampai sekarang pun kalau sapi-sapi di India itu digembalakan. Nah, sebagai seorang penggembala kan berpikir-pikir tentang rumput, tentang air yang diminum oleh sapi-sapi tersebut. Coba tanya sama Bu Gustiani, punya banyak sapi. Pasti terpikir, wah besok cari rumput di sini, oh di ladang di sana rumputnya sudah habis, kita harus cari rumput di sini, dan sebagainya. Yang dipikirkan adalah rumput. Ketika kita adalah sebagai seorang penggembala. Nah, seperti hanya seorang penggembala, ada juga beberapa orang yang kemudian di hari Uposatha yang dipikirkan adalah makanan. Wah, nanti kita makan ini, makan itu. Dan walaupun pada waktu itu sebenarnya yang diperhatikan adalah Uposatha tidak makan setelah tengah hari, ya, tetapi kemudian berpikir-pikir tentang makanan malahan. Ada kan misalnya, padahal hari Uposatha atau Uposatha itu kata Upawasata, jadi kata puasa. Jadi puasa, Upawasata, Uposatha. Misalnya Anda sedang melakukan Uposatha atau puasa, tetapi bukannya tujuannya untuk mengendalikan yaitu keinginan untuk makan, malah berpikir-pikir tentang makanan. Wah, besok harus makan ini, makan itu. Besok harus makan, harus bikin kolak. Supaya nanti ketika sore hari tidak lapar lagi. Yang dipikirkan adalah makanan. Nah,
ketika di hari uposatha justru yang dipikirkan adalah makanan seperti seorang penggembala, maka pada waktu itu justru yang muncul adalah keserakahan. Dan uposatha demikian, praktek uposatha demikian yang berpikir-pikir tentang makanan saja, itu tidak memberikan manfaat. Nah, itu dikatakan oleh Sang Buddha. Itu yang pertama. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ketika betul-betul melatih yaitu atas sila 8 praktek kemoralan yang tidak makan setelah tengah hari, betul-betul ya kalau makan ya apa adanya seperti di hari-hari biasa. Jadi jangan malahan seperti mengada-ada, malahan berpikir-pikir tentang makanan. Nah, itu menambah kotoran batin. Karena tujuan dari praktek uposatha ya sebenarnya adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, sehingga di sini janganlah menjadi penggembala uposatha atau uposatha seperti halnya seorang penggembala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ada yang disebut yang tadi saya sampaikan niganta uposatha atau uposatha yang dipraktekkan oleh kaum niganta. Nah, kaum niganta itu kalau pada zaman dulu itu adalah para pertapa yang mereka mempraktekkan kehidupan kepetapaan telanjang, jadi tidak mengenakan pakaian. Nah, oleh Sang Buddha dikatakan bahwa niganta uposatha ini atau uposatha yang dipraktekkan oleh para niganta, orang-orang niganta atau katakan orang-orang Jaina, adalah ketika kemudian ada aturan, hari ini adalah hari uposatha. Maka cobalah kita berusaha untuk meletakkan senjata kita, meletakkan tongkat kita ke arah timur sejauh 100 yojana. Atau kemudian punya praktek di mana hari ini uposatha. Cobalah kita meletakkan senjata kita, meletakkan tongkat kita, tidak melukai makhluk lain ke arah barat sepanjang atau sejauh 100 yojana. Nah, Sang Buddha mengatakan kalau seseorang berpikir demikian berarti artinya adalah dia memiliki compassion, memiliki kasih sayang, cinta kasih hanya di beberapa tempat saja. Sementara di tempat-tempat lain itu tidak mempunyai kasih sayang. Nah, praktek uposatha yang demikian juga itu kurang bermanfaat. Nah, dan juga praktek niganta uposatha ini adalah juga praktek di mana seseorang ini kemudian karena mereka mempraktekkan kehidupan kepetapaan telanjang, jadi tidak mengenakan pakaian, kemudian mereka berpikir, oh hari ini uposatha, maka kita lepaskan semua pakaian kita. Dan kita harus berpikir bahwa kita atau saya bukan milik siapa-siapa dan orang lain pun siapapun juga bukan milik saya. Itu seakan-akan seperti konsep anatta. Tetapi dalam batinnya itu sebenarnya masih punya pikiran, oh ini ibu saya, ini ayah saya, ini saudara saya, ini anak saya, ini harta saya, dan sebagainya. Sementara kita berpikir, ini bukan milik. Jadi tubuh ini bukan milik saya, orang lain juga bukan milik saya juga bukan milik orang lain, tetapi pikiran kita masih dipenuhi dengan pemikiran tentang ini milikku, ini orang tuaku, ini istriku, ini suamiku, dan sebagainya. Nah, artinya tidak ada kejujuran di situ. Nah, praktek demikian juga dipraktekkan pada zaman Sang Buddha di hari uposatha. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa praktek demikian juga tidak memberikan manfaat yang besar. Nah, sehingga praktek yang terbaik yang paling dianjurkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha adalah Arya Uposatha atau uposatha mulia atau uposatha yang dipraktekkan oleh para mulia. Nah, apa yang disebut sebagai Arya Uposatha? Nah, ini penting karena terkadang ini tidak disampaikan kepada kita semua tentang bahwasanya uposatha itu tidak hanya sekedar kita praktek 8 aturan kemoralan, walaupun itu juga dipraktekkan, tetapi juga ada hal-hal lain. Nah, yang dimaksud dengan Arya Uposatha yang mesti dipraktekkan ketika di hari uposatha adalah yang pertama, seseorang merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Nah, ketika seseorang merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha, Itipiso Bhagava Arahang Sama Sambutu, dan seterusnya, maka pikiran menjadi tenang. Pikiran menjadi tenang, kotoran batin juga lenyap pada waktu itu. Nah, ini juga salah satu bagian dari yang mesti dilakukan ketika kita
berada atau katakan ketika kita sedang mempraktekkan uposatha, ketika Anda sedang mempraktekkan uposatha, yaitu merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Tujuannya apa? Adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Nah, Sang Buddha di situ memberikan sebuah perumpamaan. Jadi seperti halnya seseorang itu harus melenyapkan kotoran yang ada di kepala. Nah, kalau pada zaman dulu dengan apa? Dengan lempung air, ya itu kemudian dengan pasta lempung air diusap-usap di kepala, kemudian kotorannya hilang, ya ketombe-ketombe hilang. Nah, demikian pula seseorang juga harus melenyapkan kotoran-kotoran batin dengan cara yaitu merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Nah, ini yang pertama. Nah, yang kedua adalah seseorang juga sepatutnya di hari uposatha merenungkan kualitas-kualitas Dhamma. Swakato, Bhagavata, Dhammo, dan seterusnya. Nah, kualitas-kualitas Dhamma direnungkan, diresapi. Dengan merenungkan kualitas Dhamma, maka kotoran batin juga bisa lenyap. Batin menjadi tenang, dan kemudian karena ketenangan batin dengan pikiran-pikiran yang positif, berpikir merenungkan kualitas Dhamma, maka kotoran batin juga tidak ada pada waktu itu. Nah, diibaratkan seperti seseorang yang membersihkan kotoran yang ada di badan, ya dengan kalau zaman sekarang dengan sabun dan sebagainya. Nah, demikian pula kita harus melenyapkan kotoran batin, salah satunya adalah dengan cara yaitu merenungkan kualitas-kualitas Dhamma. Nah, ini juga patut untuk direnungkan pada hari uposatha. Nah, sehingga kalau kita ya memperhatikan seperti tradisi yang ada di negara-negara Buddhis, ya terutama yang saya perhatikan di Sri Lanka, biasanya di hari uposatha, di bulan terang terutama, nah umat Buddha itu biasanya mereka tidak hanya mempraktikkan 8 sila, tetapi mereka akan datang ke vihara. Dari pagi sebelum matahari terbit sudah datang ke vihara, minta sila dari Bante yang ada di vihara. Kemudian sepanjang hari mereka itu berada di vihara. Untuk apa? Untuk mendengarkan yaitu khotbah-khotbah yang disampaikan oleh para bhikkhu ataupun samanera di vihara tersebut. Itu sepanjang hari. Jadi artinya bahwa di hari uposatha itu tidak hanya berpikir, ya tidak hanya mempraktekkan moralitas, tetapi juga hal-hal lain yang baik-baik juga mesti dipraktekkan, yang salah satunya adalah merenungkan kualitas yaitu Dhamma, Buddha, kemudian Dhamma. Nah, kemudian juga selain merenungkan kualitas Buddha dan Dhamma, juga patut di hari uposatha seseorang hendaknya merenungkan kualitas Sangha. Nah, ketika seseorang merenungkan kualitas Sangha, maka batin juga menjadi tenang. Dengan batin yang menjadi tenang, maka kotoran batin itu juga akan lenyap. Nah, itu diibaratkan seperti seseorang yang membersihkan kain atau pakaian yang dikenakan. Nah, agar pakaian yang dikenakan itu atau kain itu menjadi bersih, maka harus dicuci. Bagaimana cara mencucinya? Nah, kalau pada zaman Sang Buddha itu, salah satu sabun yang digunakan oleh mereka itu adalah letong. Atau letong kan letong sapi, kotoran sapi. Nah, kotoran sapi itu sebenarnya itu juga salah satu material yang bisa digunakan untuk membersihkan yaitu kain pada zaman Sang Buddha. Bahkan kalau zaman sekarang pun juga di India letong sapi atau kotoran sapi itu digunakan untuk berbagai macam. Salah satunya juga untuk membersihkan sesuatu. Nah, itu digunakan. Nah, seperti halnya seseorang itu membersihkan kainnya sehingga menjadi bersih, maka seseorang hendaknya juga membersihkan batin dari kotoran-kotorannya, yaitu salah satunya dengan cara merenungkan kualitas-kualitas Sangha. Terutama di sini adalah Arya Sangha ya. Jadi Sangha yang Arya, yang telah mencapai kesucian. Nah, itu yang ketiga, yang patut untuk juga direnungkan. Nah, yang keempat juga ada lagi, yaitu adalah merenungkan praktek moralnya. Nah, jadi seperti halnya seseorang ini ketika ingin membersihkan cermin, ya, jadi harus dibersihkan dengan apa? Dengan, kalau zaman dulu dengan abu dicampur dengan air, dibersihkan, kemudian dilap dengan gumpalan kain, sehingga menjadi bersih.
Nah, demikian pula untuk membersihkan batin salah satunya adalah dengan merenungkan yaitu sila, sila yang dipraktekkan, kemoralan yang dipraktekkan. Nah, kalau kita merenungkan kemoralan kita, terutama kalau kita betul-betul mempraktekkan sila dengan baik, kita renungkan kemoralan kita, itu juga salah satu cara. Salah satu cara yang membawa seseorang yang katakan melenyapkan kotoran batin, dan itu patut untuk dilakukan di hari Uposatha. Nah, tidak hanya demikian, di hari Uposatha juga bisa seseorang oleh Sang Buddha dianjurkan juga untuk merenungkan kualitas-kualitas para dewa, Dewa Tanusati, merenungkan kualitas para dewa. Nah, bagaimana merenungkan kualitas para dewa? Adalah dengan merenungkan apapun dewa, apakah itu adalah dari Catumara Jika, dari Tawatingsa, dari Yama, dari Tusita, dari Nimanarati, dan sebagainya, mereka para dewa bisa terlahir di alam dewa karena apa? Karena punya sila, moralitas. Karena punya pengetahuan yang banyak suta. Karena punya kedermawanan caga, dan karena punya yaitu kebijaksanaan. Nah, seperti halnya para dewa memiliki 4 hal ini, sila, suta, caga, dan juga panya, saya juga memiliki. Artinya kalau saya meninggal, ada kemungkinan saya terlahir di alam surga, mendapatkan kebahagiaan. Nah, perenungan demikian pun juga oleh Sang Buddha dikatakan patut untuk direnungkan. Nah, dengan merenungkan demikian, merenungkan tentang kualitas-kualitas dewa yang juga dimiliki oleh dirinya, itu juga membuat batin menjadi tenang. Dengan batin menjadi tenang, maka kotoran batin juga lenyap. Nah, hal-hal ini juga harus direnungkan ketika mempraktekkan atau katakan ketika melaksanakan Uposatha di hari Uposatha. Dan tentu selain hal-hal ini yang tadi disampaikan, merenungkan kualitas Buddha, Dhamma, Sangha, Sila, dan juga Dewata, ada 5, juga tentu dianjurkan untuk mempraktekkan 8 aturan kemoralan. Nah, yang menarik di sini adalah di suta ini dan juga di suta-suta lainnya berkaitan dengan Uposatha adalah Sang Buddha itu selalu mengatakan bahwasanya seseorang mempraktekkan 8 aturan kemoralan itu sebagai wujud mengikuti cara yang dipraktekkan oleh seorang arahanta. Seorang arahat, seorang suciwan, seorang yang telah menghancurkan segala kotoran batin, yang telah terbebaskan. Nah, tentunya seseorang yang menganut ajaran Buddha, mengerti, memahami ajaran Buddha, ketika berpikir tentang Buddha, berpikir tentang arahanta, pasti ada keyakinan, ada greget, ada ketergugahan batin. Nah, sehingga merenungkan kualitas-kualitas seorang arahanta, dan kita berusaha walaupun 1 hari mengikuti saja, itu sudah memberikan yaitu kebahagiaan, memberikan ketenangan. Dengan kebahagiaan, ketenangan, dengan pikiran positif yang muncul, maka kotoran batin atau pikiran-pikiran negatif itu lenyap. Nah, dalam hal ini ketika seseorang mempraktikkan 8 sila, yang pertama adalah tentang tidak membunuh. Nah, dalam suta ini Sang Buddha mengatakan bahwasanya seumur hidup atau sepanjang hidup seorang arahanta ini adalah seseorang yang telah menghindari pembunuhan. Tidak hanya menghindari pembunuhan, tetapi telah meletakkan senjata dan tongkat. Dan tidak hanya meletakkan senjata dan tongkat, tetapi juga seorang arahanta telah benar-benar memiliki compassion, memiliki kasih sayang terhadap semua makhluk. Seperti halnya seorang arahanta yang memiliki kualitas demikian, maka di hari ini saya juga akan menghindari pembunuhan, akan meletakkan tongkat dan senjata, dan akan memenuhi pikiran saya, batin saya dengan kasih sayang terhadap semua makhluk. Nah, ini dikatakan mengikuti jalan yang dipraktikkan oleh seorang arahanta. Mengapa ini penting? Karena begitu kita itu berpikir bahwa yang kita praktekkan ini tidak membunuh
Dihari Uposatha itu adalah praktek yang memang dipraktekkan oleh seorang arahanta, maka tidak hanya sekedar seperti kebiasaan, memang kita harus sebagai umat Buddha itu harus tidak membunuh, tidak hanya demikian. Ada pikiran positif lainnya, bahwasanya kita itu sedang mengikuti perilaku yang memang dipraktekkan, dilaksanakan oleh seorang suciwan, seorang arahanta. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah mempraktekkan penghindaran pembunuhan ternyata tidak cukup. Tetapi di situ juga harus mengembangkan cinta kasih, kasih sayang. Nah, terkadang orang berpikir yang penting tidak membunuh. Misalnya melihat ada katakan makhluk yang sedang dipukuli oleh yang lain. Nah, kemudian atau makhluk yang sedang menderita, terluka. Kemudian berpikir, biarkan saja lah, kan penting kan saya tidak membunuh. Apalagi hari ini hari Uposatha, saya tidak membunuh, penting, tidak masalah. Biarkan dia itu, yang menderita itu sudah karmanya dia sendiri. Tidak cukup. Dalam Uposatha ini, bahkan tidak hanya Uposatha kalau saya melihatnya, di dalam yaitu katakan di hari-hari biasa pun juga, seseorang tidak hanya sekedar kemudian menghindari pembunuhan. Selain menghindari pembunuhan, juga baik untuk mengembangkan cinta kasih, mengembangkan kasih sayang, yang kemudian diimplementasikan ke dalam perbuatan maupun ucapan. Artinya selain seseorang tidak membunuh, juga ia hendaknya berusaha menolong, membantu siapapun yang membutuhkan. Apalagi ketika ada makhluk yang memang sedang mengalami kerugian, mengalami kecelakaan, ya tentunya patut untuk ditolong. Wujud dari pengembangan kasih sayang, pengembangan cinta kasih. Nah, di sini demikian. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tidak hanya menghindari pembunuhan, tetapi ada yaitu bentuk pengembangan kasih sayang dan cinta kasih kepada siapapun, kepada semua makhluk. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah tentu kita semua tahu adalah menghindari mengambil apa yang tidak diberikan. Nah, jadi dalam Dihari Uposatha, seseorang hendaknya merenung. Seorang arahanta sepanjang hidupnya tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Artinya tidak mencuri. Hanya mengambil apa yang diberikan saja. Nah, demikian pula di hari ini saya juga akan mengikuti praktek perilaku yang juga dilakukan oleh seorang arahanta, yaitu menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari pencurian, menjadi orang yang jujur. Nah, dikatakan demikian, menjadi orang yang jujur, dan hanya mengambil apa yang diberikan. Nah, itu juga menjadi praktek. Nah, di sini lagi-lagi adalah kita itu diajarkan untuk merenungkan kualitas dari seorang arahanta. Jadi, tidak hanya sekedar kita itu mempraktekkan praktek menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, tetapi juga ada tambahan bahwa ini praktek arahanta, ini praktek diri Sang Buddha. Maka dengan kita berpikir demikian, merenung demikian, nah kita akan memiliki semacam sangwega, ketergugahan batin. Ada yaitu pidi kegiuran. Wah, yang saya praktekkan adalah praktek para suciwan, para arahanta. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah praktek yaitu hidup selibat Dihari Uposatha. Jadi menghindari kehidupan katakan yang tidak selibat, tetapi mempraktekkan kehidupan yang selibat, dan juga dikatakan harus hidup berpisah. Nah, itu disebutkan di dalam sutanya, harus hidup berpisah. Ini yang terkadang sering ditanyakan oleh yaitu beberapa orang, Bante boleh tidak Dihari Uposatha itu yang penting kita tidak melakukan hubungan seperti suami dan istri, tetapi kita bisa boleh tidur dengan istri atau suami dalam satu kamar gitu. Ada yang bertanya demikian. Nah, tetapi kalau kita perhatikan
dari suta yang diberikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha ya baik, bahkan ada anjuran untuk hidup terpisah di hari itu. Ya jadi ya walaupun Anda sebagai seorang suami ataupun istri, ya tetap di hari uposatha cobalah untuk hidup berpisah. Artinya kalaupun tidur ya tidur tidak bersama-sama di satu kamar, ada 2 kamar begitu. Nah, itu juga salah satu praktek. Nah, seperti itu dilakukan oleh seorang arahanta. Kemudian yang keempat tentunya adalah praktek menghindari kata-kata bohong. Nah, ternyata tidak hanya menghindari kata-kata bohong, tetapi juga praktek untuk mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai dengan kebenaran. Jadi tidak hanya kita itu menghindari kebohongan, tetapi bagaimana kita juga hendaknya ketika berucap, ucapkanlah kata-kata yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang sesuai dengan fakta. Bahkan kalau kita mengacu pada khutbah-khutbah lain, tidak hanya mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai dengan fakta, tetapi juga ucapkanlah kata-kata yang bermanfaat. Nah, ini penting. Sang Buddha mengatakan bahwa beliau dalam mengucapkan kata-kata, walaupun itu benar, walaupun itu sesuai dengan fakta, tetapi kalau itu tidak bermanfaat, Sang Buddha tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Tetapi tentu yang benar sesuai dengan fakta dan bermanfaat, itulah yang kemudian itu diucapkan. Nah, sehingga dalam hal ini tidak hanya sekedar menghindari kata-kata bohong, tetapi juga hanya mengucapkan kata-kata yang benar, kata-kata yang sesuai dengan fakta, dan juga kata-kata yang memang bermanfaat. Nah, itu dipraktekkan oleh para arahanta, dan kita, Anda di hari uposatha itu juga patut untuk mempraktekkan mengikuti praktek perilaku yang dilakukan oleh arahanta sepanjang hidup mereka. Yang kelima adalah praktek menghindari minum minuman keras yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Seperti seorang arahanta sepanjang hidupnya menghindari minum minuman keras yang melemahkan kesadaran, maka di hari ini, hari uposatha, nah seseorang bertekad akan mengikuti apa yang dipraktikkan oleh seorang arahanta, yaitu menghindari minum minuman keras. Yang keenam adalah praktek menghindari makan makanan setelah tengah hari ataupun juga makan malam, dan juga makan di waktu yang salah. Nah, seperti hanya seorang arahanta yang mereka itu makan hanya sekali sehari, jadi kalau dalam Sutta Uposatha Sutta ini dikatakan makan sekali sehari, menghindari makan malam dan juga makan yang bukan pada waktunya sebenarnya setelah tengah hari. Maka di hari ini saya pun juga mempraktekkan hal yang sama, mengikuti praktek yang dipraktekkan oleh para arahanta, yaitu makan sekali sehari, kemudian tidak makan setelah tengah hari ataupun makan malam. Nah, tentunya kalau kita mengacu pada sutta lain, seperti misalnya di dalam Badali Sutta, ya makan misalnya pagi, kemudian siang, jadi 2 kali juga masih diperkenankan. Jadi pagi hari dan kemudian juga sebelum tengah hari jam 12 masih diperkenankan. Tetapi kalau memang bisa makan dalam uposatha itu 1 hari sekali saja, yaitu juga sangat-sangat baik, sangat-sangat dianjurkan. Dan itu karena mengikuti praktek yang dipraktekkan oleh seorang arahanta. Dan selanjutnya yang keenam adalah yaitu praktek seperti seorang arahanta sepanjang hidupnya menghindari menyanyi, menari, melihat tontonan, pertunjukan, memakai wangi-wangian, menggunakan parfum, menggunakan bunga, mala itu adalah untian bunga. Ya, karena pada zaman dulu untian bunga juga salah satu yaitu alat yang digunakan untuk kecantikan. Bahkan sekarang pun di India juga sama. Ada banyak wanita yang masih menggunakan bunga untuk kecantikan. Dan juga menggunakan apapun alat-alat kosmetik yang dengan tujuan adalah untuk mempercantik, memperindah diri. Nah, demikian seorang arahanta menghindari hal-hal demikian, maka seseorang bertekad bahwa di hari ini, hari uposatha, maka hal-hal demikian juga hendaknya dihindari untuk tidak melakukan di hari itu. Nah, di hari itu tidak mengenakan yaitu
hal-hal yang tujuannya adalah untuk mempercantik, memperindah diri, dan juga bernyanyi, bermain musik, ya, melihat tontonan dan sebagainya yang tujuannya adalah untuk kesenangan. Nah, kemudian juga yang ke-8 adalah seperti seorang arahanta. Mohon mungkin yang itu itu dulu ya, di unmute dulu yang lainnya. Ya, terima kasih. Ya, seperti hanya seorang arahanta yang menghindari tempat duduk, tempat tidur, terutama tempat tidur yang tinggi dan mewah, dan menggunakan hanya tempat atau berbaring di tempat yang rendah, bahkan menggunakan jerami. Nah, dalam Uposatha Sutta dijelaskan jerami, gitu, menggunakan jerami. Nah, demikian pula di hari Uposatha ini saya juga akan mempraktekkan demikian. Akan menghindari menggunakan tempat duduk, tempat tidur yang tinggi dan mewah, dan berbaring di tempat yang rendah, bahkan menggunakan jerami. Nah, artinya adalah untuk menggunakan tempat duduk, tempat yang untuk tidur, istirahat, yang mewah. Menghindari yang mewah-mewah. Nah, itu adalah praktek seorang arahanta. Nah, sehingga ketika di hari itu seseorang mempraktekkan yaitu hal yang sama dengan pikiran ini adalah praktek seorang suciwan, seorang arahanta, seseorang yang telah terbebaskan, maka di situ akan ada kebahagiaan tersendiri. Batin menjadi tenang. Batin menjadi tenang, kemudian ya kotoran batin juga akan berkurang, akan terkikis, bahkan akan bisa lenyap dengan praktek 8 sila ini. Nah, dari apa yang disampaikan Sang Buddha ini, bahwa hal-hal yang mesti dilakukan oleh kita semua, Anda sekalian, di hari Uposatha, maka sebenarnya tidak hanya praktek 8 sila, tetapi juga ada perenungan terhadap Buddha, Dhamma, Sangha, perenungan tentang sila, perenungan tentang kualitas-kualitas, yaitu para dewa, dan praktek 8 sila, dan itu semuanya bagian yang mesti dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah yang utama adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Jadi praktek sila, perenungan-perenungan yang tadi disampaikan tujuannya satu, adalah untuk melenyapkan kotoran batin. Melenyapkan kotoran batin, mengembangkan hal-hal yang bermanfaat. Ya, kalau kita memperhatikan ketika betul-betul mempraktikkan 8 sila ini, merenungkan Buddha, Dhamma, dan Sangha, sila, dan juga dewata atau para dewa, ya di situ ada pengendalian diri. Di situ ada kesabaran. Di situ menjadi sedikit keinginan. Nah, dalam bahasa Pali disebut apicca, sedikit keinginan. Di situ ada kepuasan tersendiri. Nah, semua itu adalah pikiran-pikiran yang positif. Dan ketika pikiran-pikiran positif itu muncul, maka yang negatif tidak akan mendapatkan tempatnya. Yang negatif juga akan lenyap. Nah, itu yang mesti dilakukan. Nah, dalam sutta ini, Uposatha Sutta, juga menarik sekali, bahwasanya Sang Buddha juga menyampaikan, kalau seseorang mempraktekkan, yaitu Uposatha seperti ini, maka kemungkinan untuk terlahir di alam dewa itu sangat memungkinkan, akan terjadi. Dan kelahiran di alam dewa itu dikatakan dalam sutta ini, wah, memberikan kebahagiaan yang sangat besar. Segala bentuk kekuasaan. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa walaupun seseorang itu menguasai 16 negara yang ada di Jambudvipa. Jadi pada zaman Sang Buddha itu di India itu terdiri dari 16 negara besar. Walaupun seseorang menguasai Jambudvipa yang terdiri dari 16 negara besar, kekuasaan mereka itu tidak sebanding dengan kebahagiaan ketika seseorang terakhir di alam surga. Jadi ada yang mengatakan begini, bahwasanya kalau seseorang terakhir di alam surga, terutama alam surga, alam Tawatingsa, ya, di alam Tawatingsa. Di alam Tawatingsa itu, kalau di sana, di sini 100 tahun, alam manusia 100 tahun, maka di alam Tawatingsa itu hanya 1 hari. Dan di alam Tawatingsa, mereka para dewa hidup selama 1000 tahun. Nah, 1000 tahun. Jadi,
100 tahun, ya 100 tahun di alam tawatingsa itu adalah satu hari, maksudnya 100 tahun di alam manusia itu adalah satu hari di alam tawatingsa, dan kebahagiaan demikian akan berlanjut sampai 1000 tahun. Dan lebih lagi ketika seseorang terlahir di alam yama, surga yama yang lebih tinggi dari tawatingsa. Maka dikatakan bahwa ketika di alam manusia 200 tahun, di alam yama itu adalah satu hari. Dan di sana hidup selama 2000 tahun. Dan lebih tinggi lagi adalah ketika seseorang terlahir di alam tusita. Kalau di alam manusia itu 400 tahun, maka di alam tusita itu hanya satu hari satu malam. Nah di sana, di alam tusita, mereka para dewa mendapatkan kebahagiaan, kesenangan selama 4000 tahun. 4000 tahun alam tusita, bukan alam sini. Ya, kemudian juga kalau seseorang terlahir di alam Nimanarati, itu adalah seperti apa? Di alam manusia 800 tahun, di Nimanarati itu hanya satu hari satu malam. Nah, mereka di alam Nimanarati, mereka akan hidup selama 8000 tahun. Dan lebih tinggi lagi adalah alam Paranimita Wasawati. Kalau di alam manusia itu 1600 tahun, di alam Paranimita Wasawati itu hanya satu hari satu malam. Nah, di sana akan mengalami kebahagiaan selama 16.000 tahun. 16.000 tahun alam Paranimita Wasawati. Dan kebahagiaannya itu sangat-sangat besar. Maka dalam khutbah lain ada sebuah pembandingan. Misalnya apa? Misalnya itu ada seorang Raja Cakawati yang memiliki 7 permata. Yang salah satu permatanya adalah Hati Ratana atau permata gajah. Nah, dengan menggunakan permata gajah ini, seorang Raja Cakawati biasanya tiap pagi itu akan mengelilingi dunia, terbang dengan gajahnya, mengelilingi dunia, mengelilingi daerah kekuasaannya. Wah, jadi sangat menikmati kehidupannya. Tetapi kemudian Sang Buddha mengambil sebuah kerikil dan bertanya kepada para siswanya, mana yang lebih besar, kerikil ini atau Gunung Himalaya? Nah, para siswanya mengatakan, ya tentu kerikil yang ada di tangan Sang Buddha itu tidak sebanding dengan Gunung Himalaya. Nah, Sang Buddha mengatakan bahwa seperti halnya kerikil yang ada di tangan saya yang begitu kecil ketika dibandingkan dengan Gunung Himalaya, maka kebahagiaan apapun yang diperoleh oleh Raja Cakawati yang di alam manusia dikatakan sudah bahagia sekali, itu seperti kerikil. Sedangkan kebahagiaan ketika terlahir di alam dewa itu seperti Gunung Himalaya. Jadi sangat besar. Nah, sehingga praktek uposatha yang memiliki faktor-faktor ini membawa kepada kebahagiaan yang jauh lebih besar ketimbang kebahagiaan manusia. Nah, itu adalah assurance, jaminan yang diberikan oleh Sang Buddha. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, itulah Uposatha Sutta yang dibabarkan oleh Sang Buddha, bahwasanya tidak hanya sekedar praktek 8 sila, tetapi juga ada hal-hal lain yang mesti dilakukan. Intinya adalah ketika di Uposatha, lakukan yang terbaik untuk pengembangan batin. Apalagi kalau Anda kemudian dari hari Uposatha kemudian juga mempraktekkan meditasi yang lebih intensif, itu juga akan sangat-sangat baik. Kemudian juga berkaitan dengan sikap pada sutta. Nah, sebenarnya dalam sikap pada sutta ini ada sebuah pernyataan yang mana dikatakan ada seorang disebut Sakpurisa dan Sakpurisatara. Ada juga yang disebut sebagai Asakpurisa dan Asakpurisatara. Bisa dimatikan dulu supaya tidak. Ya, terima kasih. Ya, jadi ada Sakpurisa dan Asakpurisatara, Asakpurisa dan Asakpurisatara. Nah, di sini yang dimaksud dengan Asakpurisa adalah seseorang yang tidak melakukan 5 aturan kemoralan. 5 aturan kemoralan, yaitu seseorang yang suka membunuh, suka mencuri, suka melakukan hubungan seksual yang salah, suka berbohong, dan juga suka mabuk-mabukan. Itu adalah seorang Asakpurisa. Asakpurisa adalah orang yang tidak baik. Tentunya bisa juga dikatakan bahwa yang tidak mempraktikkan
8 sila, itu juga termasuk asapurisa, orang yang tidak baik. Tetapi ada juga orang yang jauh lebih tidak baik. Ini sudah tidak baik. Ada juga orang yang jauh lebih tidak baik atau asapurisa tara. Yang dimaksud dengan asapurisa tara adalah atau orang yang jauh lebih tidak baik, yang lebih buruk dari orang yang buruk tadi. Ya, dia lebih buruk dari orang yang buruk tadi adalah seseorang yang dia sendiri suka membunuh dan dia juga mengajak orang lain juga membunuh. Seseorang yang dia sendiri suka mencuri, dia juga mengajak orang lain juga untuk mencuri. Seseorang yang dia sendiri suka berzina, dia juga mengajak orang lain juga suka berzina. Seseorang yang dia suka berbohong, dia juga mengajak orang lain suka berbohong. Seseorang yang dia sendiri suka mabuk-mabukan, dia tidak cukup untuk dirinya sendiri, tetapi juga mengajak orang lain untuk mabuk-mabukan. Atau dengan kata lain, kalau kita tambah dengan yaitu yang uposata tadi, ya kita bisa mengatakan dia tidak mempraktekkan latihan menghindari makan setelah tengah hari, dia juga ngajak-ngajak orang. Wah, nggak usah praktek atas sila, nggak apa-apa makan setelah tengah hari. Nah, itu adalah apa? Sudah tidak baik, lebih tidak baik lagi. Lebih buruk lagi. Itu disebut asapurisa tara. Tetapi berbeda dengan sapurisa dan sapurisa tara. Nah, di sini yang dimaksud dengan sapurisa adalah seseorang yang hidup menghindari pembunuhan, pencurian, persinahan, berbohong, dan juga menghindari mabuk-mabukan. Atau kita tambah lagi, seseorang yang mempraktekkan 8 sila. Tetapi dia praktek hanya untuk diri sendiri, tidak ngajak-ngajak orang lain. Pokoknya dirinya sendiri praktek. Untuk apa ngajak orang lain? Nah, itu kalau hanya untuk dirinya sendiri, itu disebut sapurisa, orang yang baik. Tetapi, ada seseorang yang lebih baik lagi dari orang baik itu. Adalah seseorang yang selain dia menghindari pembunuhan, dia juga mengajak orang lain untuk tidak membunuh. Seseorang yang dia sendiri menghindari mengambil apa yang tidak diberikan, ia juga mengajak orang lain untuk tidak mengambil apa yang tidak diberikan. Untuk tidak mencuri. Itu adalah orang yang lebih baik dari orang yang baik tadi. Sapurisa tara. Seseorang yang dia itu menghindari perzinahan dan dia juga mengajak orang lain untuk menghindari perzinahan dan seterusnya. Nah, dari 4 orang ini tentu yang terbaik yang patut untuk kita teladani adalah sapurisa tara. Orang yang lebih baik dari orang baik. Dia sendiri melakukan yang terbaik, yaitu mempraktekkan aturan kemoralan. Dalam hal ini kita kaitkan dengan uposata, mempraktekkan hal-hal yang mesti dipraktekkan dalam uposata, dan dia juga mengajak orang lain untuk mempraktekkan hal yang sama. Dan itu disebut sapurisa tara. Nah, itulah yang tentunya kita semua hendaknya menjadi. Artinya kita tidak hanya sekedar menjadi seorang sapurisa, seseorang yang baik, tetapi seseorang yang lebih baik dari orang baik. Selain kita juga berusaha mempraktekkan yang terbaik untuk diri kita sendiri, kita juga mengajak orang lain untuk mempraktekkan hal yang sama, untuk menjadi lebih baik. Maka itu dikatakan sebagai sapurisa tara. Dan itu yang terdapat dalam Sikkhapada Sutta yang saya kira tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Karena dengan pemahaman demikian juga sebenarnya kita sudah tahu apa yang dimaksud oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Dan itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya mudah-mudahan ya apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan kita semua bisa mengimplementasikan, mempraktekkan apa yang disampaikan oleh Guru Agung kita Sang Buddha tentang Uposatha Sutta dan Sikkhapada Sutta ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua maju dalam Dhamma, Sabbisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ya, terima kasih. Ya. Ya,
Bante dan Bapak Ibu, Bante, terutama Iya, kepada Bante, iya, walaupun kita tadi telat Bante, kita sekarang berada di waktu 20.40. iya. Mohon waktu dari Bante 20 menit sehingga nanti kita bisa closing di jam 9 ya Bante ya. Baik, baik, ya, baik. Ya, Bapak Ibu berarti masuk 20 menit dan akan kita manfaatkan untuk tanya jawab, untuk lebih memahamkan lagi diri kita masing-masing tentang dua suta yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Santatsito. Kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat disampaikan secara langsung, nanti bisa menyampaikannya lewat raise hand, dan sudah ada satu raise hand, yaitu dari Bapak atau Ibu Dita Dama. Dan bagi Bapak Ibu yang lain tidak ingin menyampaikannya secara open video dan open mic, nanti bisa menyampaikannya lewat ruang chat di dalam Zoom meeting ini. Ya, Romo Sugianto, apakah juga raise hand, Romo? Oh ya, ya. Jadi Romo Gianto akan berada di urutan kedua dan urutan pertama adalah kepada Bapak atau Ibu Dita Dama. Kepada Bapak atau Ibu Dita Dama, saya persilakan. baik. Ya, terima kasih host waktunya, kesempatannya. Halo, ya. Silakan sampaikan pertanyaannya, Bapak. Ya, Halo, halo. ya. Lagging ya? Bisa, Sebentar, bisa didengar, bisa didengar. Silakan. Maaf ya, agak lag sebentar. Ya, malam Bante. Ini Bante berkenaan Sutta Uposatha Sutta ini Bante. Menariknya ini bagian yang ini dijelaskan untuk merenungkan Buddha Nusati, Dhamma Nusati, dan seterusnya. Dan setelah itu timbullah kegembiraan yang dijelaskan Bante bahwa ini adalah piti. Pertanyaan saya, kalau seseorang meditator dalam hal cita bawana, pengembangan batin, pelatihan batin ini, seseorang itu menggunakan mungkin perenungan-perenungan lain, tapi perenungan-perenungan ini menimbulkan boleh dikatakan sejenis kegembiraan juga. Apakah itu memungkinkan ya Bante dalam konteks Ya, ini? ya, Dan pertanyaan saya adalah waktu kegembiraan atau yang dikatakan piti yang dijelaskan Bante ini, kegiuran ini menimbulkan batin yang tenang. Tenang di sini ini apakah pasadi ya Bante dalam hal ini? ya, Pasadi ini, ya. dan setelah itu apakah dalam hal ini membuat batin lebih lentur, lebih siap dalam melakukan pelatihan lainnya dengan memegang objek selanjutnya. Karena memang setelah diobservasi, bahkan kita praktekkan sebagai umat Buddha, sewaktu kita mulai duduk meditasi ini, biasanya sepikiran melayang kemana-mana, ke kanan, kiri, atas, bawah, 4 penjuru, 8 penjuru. Tapi kalau menggunakan penenangan dengan melakukan perenungan-perenungan itu, perlahan-lahan tuh batin apakah saya boleh dibilang diarahkan ke hal-hal yang baik, terus lama-lama jadi lebih lentur, lebih lembut ya Bante. Mohon dijelaskan dalam hal ini Bante. Terima kasih Bante. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, dan sebenarnya sudah terjawab juga. Dan memang bahwasanya perenungan tidak hanya merenungkan yaitu tentang Buddha Dhamma Sangha, dan juga tadi disampaikan sila dan juga Dewata Nusati, tetapi juga apapun perenungan yang berkaitan dengan Dhamma juga baik untuk dilakukan. Artinya merenungkan yang lain pun tentang anicca, tentang dukkha, tentang anatta, bahkan tentang marana, kematian, dan apapun perenungan yang berkaitan dengan Dhamma, maka piti kegiuran itu bisa sangat memungkinkan untuk bisa muncul. Dan tentu benar bahwa ketika piti muncul, kegiuran muncul, yang mana itu adalah kegiuran yang muncul karena pikiran yang positif, maka badan dan pikiran juga akan menjadi tenang. Dan itu adalah pasadi. Dan dengan pikiran dan badan menjadi tenang, ya mengarahkan batin ke hal-hal yang lebih baik, yang positif, itu akan lebih mudah. Karena batin tenang di sini, batin yang ada kegiuran di sini bukan kegiuran karena kesenangan indera, tetapi justru kegiuran karena yaitu Dhamma, kegiuran karena pikiran-pikiran yang positif, yang bermanfaat. Nah, sehingga itu akan membawa kepada batin yang lebih lentur, kepada batin yang kalau Sang Buddha mengatakan mututa artinya lentur, dan juga batin yang lebih siap, yaitu kamania. Nah, itu akan demikian, dan tentunya apa yang telah tadi disampaikan, yaitu memang benar demikian. Ya, terima kasih. Dalam hal ini Bante, perkenankan
setelah pikirkan ada kalanya suatu cita bawana setelah mulai memasuki ke objek yang kita latih. Tetapi ada saatnya kotoran-kotoran batin ini mundur lagi. Kadang datang satu atau dua, satu, ada datang berbarengan, bahkan 3 atau berbarengan semuanya. Nah, pada saat itu apakah kita masih terus memegang ke objek pelatihan pelatihan kita ya, atau kita boleh kembali lagi ke perenungan seperti ini berarti yang dibawakan berarti di Witaka Santana Sutta. Jadi saya kembali ke sutta yang dibawakan itu. Apakah boleh jadi sementara di switch dulu ke sana, jadi dengan menggunakan hal yang mungkin yang baik ya, digunakan dulu, setelah selesai baru kembali lagi. Bagaimana? Sangat diperbolehkan. Harus kita ngokok aja, pegang aja. Tidak harus. Boleh, Bante. Boleh, sangat boleh. Jadi sebenarnya inti dari cita bawana, pengembangan batin itu adalah apapun usaha atau upaya yang kita lakukan adalah untuk pelenyapan kotoran batin. Jadi kalau memang dengan perenungan itu malahan lebih efektif bagi orang tertentu, itu bisa dilakukan. Nah, antara satu orang dengan lainnya itu bisa berbeda. Mungkin beberapa orang yang memang terbiasa dengan pokoknya kembali kepada objek, itu akan efektif. Kalau kotoran batin muncul, kemudian sudah yang penting kembali kepada objek. Itu akan efektif bagi dia. Tapi mungkin bagi beberapa orang yang terbiasa dengan perenungan, akan menjadi efektif kalau dia merenungkan kembali. Jadi ketika kotoran batin muncul kemudian direnungkan. Dan itu juga dianjurkan oleh Sang Buddha sebagai salah satu cara yang tadi disampaikan di dalam Witaka Santana Sutta. Ya, salah satu caranya adalah merenungkan bahaya kotoran batin tersebut. Nah, dengan demikian juga bisa digunakan. Ya, jadi tidak melulu harus misalnya langsung kembali kepada objek meditasi yang kita gunakan. Tidak harus demikian. Jadi apapun upayanya, apapun usahanya, asal itu adalah untuk pelenyapan kotoran batin, itu bisa dilakukan, bisa digunakan dalam cita bawana ini. Ya, demikian ya. Terima kasih. Anumodana Bante. Sadu. Terima kasih, Bante. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bapak. Kami juga turut belajar ini, Bante. Selanjutnya, Romo Sugianto. Ya, terima kasih. Ya. Mbak, selamat malam, Bante. Ya, selamat malam, Romo. Ya. Ya, ada 2 pertanyaan. Yang satu menyambung tadi, karena memang yang barusan tadi juga mungkin jadi pemikiran. Maksud saya begini, Bante. Pada saat kita meditasi tadi kan dicontohkan menggunakan perenungan, terus katakanlah lari kepada munculnya kotor-kotor batin, apakah harus kembali kepada perenungan semula, atau yang saya simpulkan tadi juga, dan itu mungkin juga yang ingin saya tanyakan, bisa saja langsung beralih, Bante, karena mungkin kita mencoba kembali malah semakin sulit. Nah, itu bisa saja kita beralih kepada metode lain atau dengan objek lain. Itu dalam satu session tidak berhenti, katakanlah gitu, masih dalam kondisi mungkin dalam posisi duduk. Itu yang pertama, boleh, Bante. Jadi bisa berganti-ganti sesuai dengan mood pada saat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, begini, Bante, tadi kan juga diceritakan di negara-negara Buddhis antara lain Sri Lanka bahwa kebiasaan umat Buddha kalau hari-hari Uposatha di sana itu termasuk hari bulan terang dan bulan gelap, apa hanya bulan terang saja, Bante, yang selalu datang ke wihara mendengarkan hampir seharian. Nah, ini tip bagi umat Buddha di Jawa Tengah ini khususnya atau di daerah lain seluruh Indonesia ini, kira-kira supaya bisa menjalankan hari Uposatha itu dengan mungkin agak menjadi tradisi, karena di Indonesia ini kan belum ada tradisi seperti itu, karena mungkin juga jauh dari wihara tempat tinggalnya, terus kemudian juga belum tentu ada biku di wihara itu, atau juga apalagi sekarang musim pandemi seperti ini. Nah, ini kira-kira kemungkinan apa saja yang bisa dilakukan umat, Bante, sebagai petunjuk agar kita sama-sama mengupayakan, katakanlah mungkin bukan menciptakan tradisi ya, tapi membuat pelan-pelan tradisi umat Buddha ini betul-betul di hari Uposatha sesuai dengan apa yang ditunjukkan di sutta-sutta barusan tadi, Pak. Perhubungan yang sepikan
indah. Terima kasih Bante. Baik, Pandemi. terima kasih Rama. Ya. Ya, untuk yang pertanyaan pertama, anjuran saya sebenarnya tetap kita menggunakan, yaitu dalam kita bermeditasi, ya kita ada objek primer dan objek sekunder. Nah, objek primer itu adalah objek yang semaksimal mungkin kita perhatikan. Sementara objek sekunder itu ya adalah objek-objek lainnya yang kalau itu dominan itu bisa diperhatikan atau bisa dihandle terlebih dahulu, kemudian baru masuk ke objek yang primer. Jadi walaupun seandainya dalam satu sesi meditasi di situ akan ada berbagai macam fenomena dan objek yang muncul, tetap objek primer menjadi objek yang dijadikan sebagai objek utama. Artinya ya kemanapun kita pergi kita kembali. Jadi seperti bangau, kemanapun jauhnya bangau itu terbang pasti akan kembali ke sarangnya. Dan itu harus menjadi hal yang dibiasakan dalam meditasi. Misalnya begini, dalam kita bermeditasi kita memperhatikan nafas. Kemudian ada objek lain yang muncul. Mungkin ada pikiran yang muncul, ada perasaan yang muncul, ada suara yang terdengar dan sebagainya. Kalau ada bentuk pikiran yang muncul, ada suara yang muncul, ada perasaan yang muncul, itu tidak dominan, tentu tidak usah diperhatikan. Tidak usah kemudian dicari-cari. Tadi apa ya? Tadi suara apa ya? Tadi pikiran apa ya? Tadi perasaan apa ya? Tidak usah dicari-cari. Itu hanya sekedar lewat. Tetap kita memperhatikan, yaitu misalnya objek utama keluar masuknya nafas. Tetapi kalau nanti misalnya ada satu objek yang sangat mengganggu, muncul dan muncul lagi mengganggu, misalnya ada objek keinginan, ada muncul keinginan untuk nonton film misalnya, ya, jadi nonton sinetron misalnya, ada keinginan demikian, dan itu mengganggu. Nah, kalau ada keinginan untuk nonton sinetron misalnya, yang itu mengganggu dalam upaya memperhatikan keluar masuknya nafas, ya pada waktu itu kita berusaha untuk melenyapkan keinginan tersebut. Nah, dalam upaya melenyapkan keinginan bisa berbagai macam cara. Ya, mungkin beberapa orang kemudian langsung kembali kepada objek nafas. Jadi tidak usah diperhatikan, langsung kepada nafas. Tapi bagi beberapa orang kemudian bisa merenungkan, yaitu menggunakan perenungan. Ya, perenungan tentang ketidakmanfaatan dari nafsu keinginan, perenungan tentang yaitu bahaya dari nafsu keinginan yang bisa membawa kepada ya penderitaan di alam tumbal lahir dan berbagai macam. Nah, ketika itu kemudian lenyap, dengan perenungan demikian lenyap, ya kembali lagi kepada nafas. Kemudian kotoran batin yang mirip atau yang sama, yaitu nafsu keinginan, muncul lagi. Nah, kalau pada waktu itu muncul, bisa menggunakan perenungan yang sama, seperti yang tadi di awal. Atau kalau tidak bisa menggunakan perenungan yang lain juga. Tetapi tujuannya sama, adalah untuk melenyapkan nafsu keinginan yang muncul. Nah, kalau sudah lenyap, tetap kembali kepada nafas. Jadi nafas ini menjadi objek utama. Jadi tetap kembali kepada nafas. Tetapi dalam seseorang ini melenyapkan kotoran batin itu bisa menggunakan berbagai macam cara. Maka dalam khotbah-khotbah Sang Buddha itu ya dikatakan bahwa seseorang yang bermeditasi harus menghadapi 5 rintangan batin. Nah, syarat untuk seseorang mencapai konsentrasi yang lebih tinggi adalah dengan melenyapkan 5 rintangan batin. Dan ternyata masing-masing rintangan batin pun itu akan dihandle itu bisa dengan cara yang berbeda-beda. Misalnya dalam khotbah-khotbah Sang Buddha seringkali mengatakan begini, ya lenyapkan kamacanda nafsu ragawi dengan apa? Dengan memperhatikan ya ketidakindahan atau asubha. Dengan demikian nafsu ragawi lenyap. Kemudian lenyapkan vyapada, pikiran buruk, kebencian dengan apa? Dengan cinta kasih, dengan kasih sayang. Jadi bisa berbeda. Dan itu bisa terjadi dalam satu sesi meditasi. Ketika muncul yaitu nafsu ragawi, langsung direnungkan asubha. Kemudian setelah beberapa menit yang muncul adalah kebencian, munculkan metta cinta kasih. Kemudian setelah beberapa menit ada muncul tinamida, muncul yaitu rasa ngantuk, kemalasan, munculkan semangat. Dengan apa? Bertekad untuk memperhatikan nafas dengan lebih dekat lagi, misalnya begitu. Caranya bisa berbeda-beda dalam satu sesi meditasi. Tetapi apapun caranya, nanti tetap kembali kepada objek utama, yaitu keluar masuknya nafas.
kalau itu dijadikan sebagai objek utama. Jadi ibaratnya sejauh-jauhnya kita atau burung bangau terbang, itu harus kembali kepada sarangnya. Jadi sejauh-jauhnya seseorang katakan ya melakukan berbagai macam cara untuk melenyapkan kotoran batin, menggunakan berbagai macam hal, tetapi tetap nanti kembali kepada keluar masuknya nafas. Dan itu hendaknya menjadi sebuah latihan juga. Itu yang pertama, pertanyaan pertama mudah-mudahan menjawab apa yang ingin ditanyakan. Kemudian untuk yang kedua, ya memang kalau untuk sekarang dengan adanya pandemi memang ya kita tidak bisa katakan terbatas kalau sampai melakukan yaitu hari wisata bersama-sama di wihara. Karena kumpul-kumpul juga masih sangat riskan untuk saat ini. Nah, sehingga ya suatu kali ketika pandemi sudah hilang, kemudian ya membuat sebuah tradisi baru di mana setiap hari wisata itu masyarakat umat Buddha berkumpul di wihara. Nah, kalau di Sri Lanka sendiri biasanya yang dijadikan ya katakan uposatha yang kemudian hampir semua masyarakat setempat yang beragama Buddha datang ke wihara itu adalah uposatha terang, bulan terang, purnama. Nah, gelap tidak, jadi 1 bulan sekali. Tetapi kalau di Sri Lanka bisa dikatakan bahwa wihara itu adalah rumah kedua. Jadi setiap hari itu ya wihara itu banyak umat yang berdatangan untuk melakukan puja. Dan mereka puja sendiri-sendiri. Jadi ada pohon bodhi, ada stupa, ada wihara, mereka yang melakukan puja sendiri-sendiri. Jadi tidak seperti kalau kita kan di Indonesia kan kita pujanya bareng-bareng, kebaktian bareng-bareng, hari Minggu bareng, kemudian kalau di kampung setiap sore kita pujanya bareng kan begitu. Tapi kalau di Sri Lanka, negara-negara Buddhis ya mereka sendiri-sendiri. Ya jadi ada kalanya seseorang ya pagi, siang, sore, malam, kapan saja mereka datang untuk melakukan puja. Bisa puja di depan pohon bodhi, duduk sambil bermeditasi, baca parita, atau di depan wihara, di depan stupa, mereka melakukan demikian. Dan sehingga dalam keseharian saja mereka sudah terbiasa di wihara. Hanya saja untuk acara, yaitu uposatha, praktek 8 sila, mereka kemudian umumnya dalam hari itu masyarakat datang bersama-sama ya di hari uposatha, di bulan terang itu. Nah, kalau Indonesia kemudian kita bisa membuat sebuah tradisi menjadikan wihara sebagai rumah kedua, wah itu bagus sekali. Ya apalagi kalau di kampung sangat memungkinkan, karena kalau di kampung kan memang wiharanya dekat, karena di kampung kan umatnya sebenarnya kan ya tidak tersebar, jadi masih dekat dengan wihara. Jadi menjadikan wihara sebagai rumah kedua. Jadi ya tidak harus misalnya sore datang ke wihara puja bakti bersama-sama, misalnya mau pagi, mau meditasi, kemudian siang kalau misalnya habis bekerja mau meditasi, itu sangat baik, sangat bisa dilakukan. Nah itu dilakukan di Sri Lanka. Nah kemudian untuk di hari uposatha baik juga misalnya ya umat juga melakukan uposatha kemudian berkumpul di wihara meditasi, kemudian Rama Pandita atau siapapun yang bisa membabarkan Dhamma juga bisa memberikan pemahaman Dhamma. Dan kemudian mengenai makanan bagaimana? Nah, kalau di Sri Lanka itu memang ya mereka sudah terbiasa dengan sebuah tradisi bahwa mereka yang hidupnya lebih beruntung itu biasanya di hari uposatha akan membuat yaitu makanan berdana makanan kepada orang-orang yang berdatangan ke wihara. Jadi tidak hanya wihara. Wihara juga ada memberikan makanan tapi lebih simpel, lebih sedikit. Kemudian ada orang-orang dari yang mereka yang beruntung, lebih beruntung dari yang lainnya juga membawa makanan yang didanakan kepada orang-orang lain yang juga mempraktikkan atasila di hari itu. Nah, kalau itu juga dijadikan sebuah tradisi, dan kalau tidak bisa demikian, paling tidak ada jadwal misalnya, hari uposatha ini keluarga ini, 2 atau 3 keluarga yang menyiapkan makanan untuk mereka yang praktek uposatha, praktek 8 sila. Kemudian di minggu, dikatakan bulan depannya, kemudian dijadwalkan keluarga ini, 3 atau 4 keluarga yang mempersiapkan makanan, itu juga sangat baik. Juga selain praktek sila juga praktek berdana. Apalagi diimbangi dengan mendengarkan Dhamma, dengan meditasi di wihara, wah itu alangkah sangat baik kalau bisa dilakukan. Dan tentu untuk mengupayakan ini ya memang ada organisasi-organisasi yang harus bersinergi antara satu dengan lainnya. Artinya dari Sangha, Maka Budi, dari Wandani, Patria bersinergi untuk membuat sebuah yaitu katakan tradisi demikian. Dan selain itu juga
masyarakatnya sendiri juga harus memiliki, yaitu ya katakan ya mereka sendiri yang harus punya kemauan. Walaupun kita sudah membuat sebuah program, kalau mereka juga tidak ada semangat, tidak ada niat, ya juga agak sulit. Tetapi ya membuat program demikian itu sangat baik untuk mengawali. Siapa tahu mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan menjadi sebuah kebiasaan sehingga menjadi sebuah tradisi. Ya, saya kira demikian Rama. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih Bante Ya. atas jawabannya dan Romo Gianto atas pertanyaannya. Menjadi PR bagi kita semua Bante. Memang tentang uposatha ini kelihatannya mudah, tetapi nanti alasannya kerja dan lupa Bante. Dan Bante dan Bapak Ibu, waktunya tinggal 1 menit menuju jam 9, tetapi ada satu pertanyaan di ruang chat Bante. Mohon Bante berkenan untuk menjawabnya. Saya bantu membacakan pertanyaannya. Selamat malam Bante. Bante, apakah di Sutta ada dibahas mengenai uposatha sila yang disempurnakan dengan 9 faktor? Mohon penjelasannya Bante, terima kasih. Apakah uposatha sila dengan 9 faktor ini disebut juga nawangga sila? Itu pertanyaan dari Ibu Syeri Bante. Iya. Ya sebenarnya ada satu sutta yang menyebutkan ada sebenarnya bukan nawangga sila, ya bukan nawangga sila. Saya agak lupa, memang ada yang terakhir. Jadi selain 8 aturan kemoralan juga ada yang terakhir, tetapi tidak disebut sebagai nawangga sila. Ya, tidak disebut sebagai nawangga sila. Nanti akan saya bahas lagi, tapi saya ingat sekali itu tidak disebut sebagai nawangga sila. Jadi tidak disebut sebagai sila yang berfaktor 9, tidak. Tetap 8 sila. 8 sila yang kemudian ditambah 1 faktor lagi. 1 faktor lagi. Karena kalau kita mengatakan nawangga sila, artinya sila yang berfaktor 9. Nawa angga sila. Tapi memang ada 9 faktor. Jadi 8 sila dan 1 faktor lainnya. Nah, saya lupa sutanya apa, tetapi ada demikian. Ya, nanti saya BA saja ke Ibu Gustiani untuk lebih lanjutnya lagi. Ya, ya baik. Begitu ya. Terima kasih, dan ini tandanya ada beberapa peserta memang sudah mempersiapkan, sudah belajar dulu untuk masuk ke sesi ini Bante. Ya, bagus. Ya, malahan itunya yang lupa malahan panitianya ya. Iya Bante. Makanya dari itu, Ramani, Bapak Ibu semuanya, penutup dari kami adalah pertama jelas kami mengulangi permohonan maaf, dan selanjutnya pertanyaan Rama Gianto tadi kami jadikan catatan beneran untuk merancang program 2021 Bante, sekaligus mohon dicatat tim sekretariat. Sekarang berarti kami ada 3 Bante, ada Bu Sukita Dewi, ada Mbak Mudita Wardani, dan Mbak Sehati. Nanti kami akan berkolaborasi untuk terus mempromosikan praktik atasila di umat kami, khususnya di Jawa Tengah, dan nanti di luar Jawa Tengah jika ingin bergabung praktik juga kami persilahkan. Nanti kami usahakan 1 hari sebelum jatuh tanggal itu dari sudah akan ada, kan ada kalendernya, kalender itu akan di-share seperti reminder kepada seluruh tokoh di Jawa Tengah. Ramani, Bapak Ibu semuanya dan juga yang mulia Bante, berarti selesailah sudah sesi pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, perkenankan saya untuk menyampaikan satu pengumuman mewakili dari Sekretariat KBTI Jawa Tengah. Apakah Bapak Ibu sudah melihat slide yang saya share? Yaitu tentang kembali dibuka, yaitu pelatihan meditasi online atau kelas meditasi online, tutorial meditasi online juga bisa dibilang seperti itu, dengan tajuk acara yang kami angkat yaitu Budawara Ningkarta. Ini adalah satu kegiatan yang diangkat KBTI Jawa Tengah untuk mempromosikan, untuk menggiatkan praktek meditasi di tiap wihara yang sebetulnya awalnya untuk dilaksanakan setiap hari Rabu malam Jumat. Hari Rabu itu bahasa palingnya Budawara, makanya nama program kami adalah Budawara Ningkarta. Kembali dengan narasumber pembimbing kita yaitu Yang Mulia Bante Santacito. Bapak Ibu semuanya bisa catat tanggalnya, yaitu hari Rabu tanggal 23 Desember 2020. Jadi 5 hari lagi kita akan bertemu dalam ruang Zoom meeting. Tidak akan lupa Bante kami.
Karena sekretariatnya sudah mencatat semua hari ini. Terus selanjutnya akan bertemu di bulan Januari 2021 tanggal 15 hari Jumat. Bertemu kembali di bulan Februari hari Jumat pula, tanggalnya adalah tanggal 5. Sekali lagi tanggal 23 Desember, 15 Januari dan 5 Februari. Sudah berpindah tahun pun sudah kita agendakan karena kami seperti berebut jadwal ini sama Bante, soalnya kami tahu Bante waktunya sibuk sekali. Ya, Bapak, ini ya. ya silakan. Ya, bagaimana Bante, ada komentar tentang jadwal ini? Oh, tidak ada. Cuman saya ingin apa jelaskan yang tadi ditanyakan. Saya sudah ketemu sutanya ya, supaya tidak Oh iya. menggunakan itu. Supaya tidak menggunakan apa VA ya. Ya Bante, silakan Bante. Ya. Jadi di sini ada sutanya namanya Nawanggu Posata Suta. Jadi khotbah uposata yang berfaktor 9 ya. Jadi tidak ada istilah Nawangga Sila, tidak ada. Jadi uposata yang berfaktor 9. Nah, kemudian yang 8 tentunya adalah yang tadi. Jadi 8 latihan kemoralan. Jadi tentang yaitu tidak membunuh dan seterusnya, sampai yaitu tidak menggunakan tempat duduk atau tempat berbaring yang tinggi dan mewah. Nah, kemudian yang ke-9 adalah mempraktekkan meditasi cinta kasih. Ya, yang ke-9 adalah praktek meditasi cinta kasih. Jadi di sini dalam bahasa Pali adalah meta sahagatena cetasa ekang disang paritwa viharati dutiang dan seterusnya. Artinya seseorang hendaknya memancarkan pikiran cinta kasih ke satu arah, kedua arah, ketiga dan keempat arah, ke bawah, ke atas dan ke seluruh dunia. Nah, kemudian juga di sini dikatakan sebagai hanya imina nawa mena anggina samanagato hoti. Jadi inilah yang dikatakan sebagai faktor ke-9. Nah, ewang upawuto ko bikawe nawa hanggehi samanagato uposato. Nah, di sini penting. Jadi ya demikianlah uposata yang memiliki 9 faktor. Jadi yang disebut di sini adalah nawahanggehi samanagato uposato. Jadi uposata yang memiliki 9 faktor. Jadi tidak disebut sebagai nawangga sila atau apa katakan sila yang memiliki 9 faktor, tidak. Karena tentunya yang ke-9 itu bukan sila. Yang ke-8, yang 8 pertama memang sila, tapi yang ke-9 itu lebih kepada praktek meditasi, pengembangan cinta kasih, dan itu bukan sila. Nah, sehingga Sang Buddha sendiri tidak mengatakan nawangga sila, tetapi adalah tadi nawanggehi samanagato uposato. Jadi uposata yang memiliki 9 faktor. Demikian ya. Dan terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, baik. Iya Bante, penjelasannya sangat jelas, dan kepada Ibu Sherry terima kasih. Kami jadi tambah ngeh, biasanya serampangan membacanya ya Bante ya. Dan ini juga penting, artinya apa? Artinya dalam hari uposata tidak hanya praktek 8 sila juga, tidak hanya merenungkan Buddha, Dhamma dan Sangha, praktek cinta kasih juga. Iya. Ya, mempraktekkan meditasi cinta kasih juga. Iya. Ya, betul Bante. Jadi Bu Sherry, terima kasih pertanyaannya. Dengan pertanyaan Ibu, akhirnya kami jadi tambah belajar bahwa ternyata pada hari uposata ternyata ada 9 faktor ya Bante ya, yang harus dilaksanakan selain menjalankan 8 sila, praktek cinta kasih ternyata.